sangat berat, sampai 8 orang lebih yang angkat, dan pada saat diangkat seluruh tukang mendengar suara sapinya aum di sini ya, di sini di lokasi ini pada saat turun dari truk. Disinilah tempatnya ini sering disapa sama sapi ini. Kadang juga melihat beliau kadang tersenyum, masih wujud sapi bergerak. Selamat malam pemirsa. Jadi di kesempatan malam ini saya berada di sebuah rumah yang sangat unik, yang dimana isi rumah ini ya, ini penuh dengan arca ya, yang tentunya kita nanti akan mencoba eksplor lebih masuk ke dalam lagi seperti apa keunikan rumah ini, dan kita akan berbincang dan nanti ada keterangan dari pemilik rumah langsung yang dimana semua benda-benda yang ada di rumah ini sangat unik ya, dan memiliki historis atau cerita yang tidak hanya sekedar dipasang, namun memiliki riwayat yang sangat luar biasa tentunya. Nah, salah satunya kita nanti akan review ini arca, apa namanya tadi? Dewi Sri. Dewi Sri ya Pak? Ya. Ya. Kita ambil dari sisi mana yang tadi katanya arca ini ada timbul emas ya Pak ya? Betul, ini adalah arca Dewi Sri, di mana Dewi Sri adalah Dewi Kemakmuran. Yeah. Pada tahun 2024 ketika saya mau bersembahyang di pagi hari, arca ini mengeluarkan cahaya, tetapi nggak saya reken atau nggak saya abaikan. Kemudian terjadi yang ketiga kali, arca ini di seputar pinggangnya sama di selendangnya itu ada muncul butiran-butiran emas. Iya Pak, barangkali bisa ditunjukkan ke pemirsa ya, letak dari titik dari semburan emas itu tadi ya. Yang ada di ikat pinggang yang di depan ini, yang di depan. Nah ini ya. Ini emas ini. Ini kelihatan ya mungkin ya di kamera ya. Coba kelihatan klip ya. Kemudian di sebelah sisi sini. Sebelah sisi sini. Dari sebelah sini ya. Ya. Selendangnya. Nah, di selendangnya. Ini emas ini. Ya, saya jenang-jenang yang itu ya. Nah, ini kan kuning emas ini, Mas. Ini, ya kelihatan kan mencirit kan? Betul kan? Yang kuning itu? Benar. Dari sini, ya. Oh iya ya. Betul? Iya ya, ya, itu masih. Kelihatan nggak? Kalau dipas di kamera kurang itu ya. Nah, mungkin nanti tampilannya setelah di. Ya. Terus yang di sini juga ini kelihatan ini. Di sini emasnya memanjang ini sebesar biji padi ya. Kalau yang di selendang ini banyak ini. Nah, itu kuning-kuning itu. Ya, yang di sebelah sisi sini, ya itu ini emas semuanya ini. Iya Pak. Dan ini kuning-kuning mencirit ini ya, kelihatan kan? Emas semua. Ini yang besar ini emas, kelihatan kuning itu. Sebenarnya saya baru memahaminya bahwa setiap arca ini kan melambangkan Dewi Sri, Dewi Kemakmuran ya. Kemudian kalau di Jawa itu kan Dewi Padi. Kalau di Candi Mbarong itu kan Candi Dewa Wisnu, kemudian Dewi Sri. Dewi Sri. Nah, ini Dewi Sri ini adalah Dewi Kemakmuran. Kalau orang Jawa itu ya sebagai Dewi Padi. Ya, Dewi Padi. Gitu ya. Dan ini kan ini baru satu ya. Baru satu ya, betul. Nah, nanti kita boleh kan untuk review ke dalam lagi, dan di dalam boleh. Banyak. Boleh. Yang seperti ini tentunya mempunyai historis yang sangat
luar biasa. Kang agak mundur kan. Oke, nice, kita ke sana, kita menuju ke Arca juga ya Pak ya? Arca juga. itu. Dan nanti mungkin di ending, di akhir video ada banyak pusaka yang akan kita dapati ya, kita review ya. Oke. Nah, sebelah kiri ini teman-teman ya, wow keren banget ini, insya Allah. Ini ini ya Mas ya, batu-batu yang saya kumpulkan dari seputaran sini. Ini kan dulu batu ini hanya di pinggir-pinggir jalan, kemudian ya nggak terawat lah, gitu. Saya kumpulkan di sini, nggak tahu ini apa bagian struktur dari candi mana, tetapi yang jelas ini adalah bagian dari candi. Iya, itu ada. Ini dari candi ya. Ukiran. Ya. Kalau di daerah Klaten sini memang banyak, cuma ini kan ada satu di pinggir jalan, satu di kebun, satu di mana, terus saya kumpulkan di sini. Kalau ini mungkin puncak dari bagian dari struktur candi ini ya. Yang seperti yang ini, yang ya, kayak lingga ini. Ya. Iya. Iya. Jadi jangan selamatkan gitu ya, daripada di pinggir jalan. Iya. gitu Karena ada yang orang yang pakai untuk bahan bangunan, Mas. Iya, sayang. Kalau ini patung. Ini Buddha ini ya. Buddha ini Arca ya Pak ya? Ini Arca juga. Wah, insya Allah di situ ya. Ya. Nah, ini yang tadi ada kisah yang menarik ini dari salah satu arca-arca ini Pak ya. Betul. Yang katanya ditemukan di ladang warga ya. Ya, ini sebenarnya Candi Ganesha ini ya. Ini Arca Ganesha. Arca Ganesha ya. Arca Ganesha unfinished kelihatannya. Unfinished, betul. Cuma oleh warga yang tidak sebutkan namanya, Arca ini disuruh untuk kita boyong karena masyarakat itu, maaf kata, sering melihat sosok gajah gitu ya, sosok gajah, kemudian disingkar-singkir kayak gitu loh ya, dipindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini, akhirnya kita boyong ke rumah ini masuk jenis ke yang belum jadi nih ya, unfinished, cuma ya angkatan abad yang ke-89 ini di Klaten ini. 89 Pak? Ya, abad yang ke-8 abad dan yang 8 atau 9 Iya, betul. Kalau yang di sini saya ambil, istri saya ambil di unfinished juga ini. Ini arca siapa ini Pak? Kalau saya terimanya erupsi Gunung Merapi, waktu itu ada semacam bentuk asap yang membentuk Ismaya atau Semar. Dan kalau kita lihat dari jauh kan beliaunya memang manifestasi dari Eyang Semar ya, Ismaya ya. Ini kejadiannya pas erupsi, beliaunya minta untuk saya boyong, bawa ke sini. Minta dalam arti itu nemu jenengan melalui erupsi muncul, ada bentuk semar di kebulannya, asap itu. Kemudian pas bersamaan istri saya kan di tempat tempat pembuatan arca-arca ini paling belakang, tidak terurus gitu ya. Kemudian istri saya mencari arca gitu kan. Beliaunya minta untuk diboyong. Pas kejadian erupsi itu bentuknya semar ya, saya minta untuk dibawa ke rumah. Iya, jadi kan taruh di rumah ini. Iya, ini. Jadi ditemukannya bisa dibilang waktu erupsi Merapi gitu Pak ya. Ini erupsi Merapi. Kalau ini masyarakat sudah tidak mau merawat, menghibahkan gitu ya. Disingkir-singkirkan gitu ya. Tapi ini unfinished semua loh ya Mas ya. Kecuali yang kiri kanan Pak ya. Iya. Ada lagi yang di sana juga. Kalau ini Pak? Kalau ini Ganesha ya, ini Ganesha biasa sudah kita Pasupati ini. Kalau di dalam Hindu di Pasupati, karena kita dalam kepercayaan Hindu itu kan dewa pelindung ya, Ganesha itu. Nggak apa-apa. Kalau ini juga batu ini atau Arca Nandini ini sepintas biasa saja Mas, tapi kalau siang ini
unsur emasnya juga besar ini Mas. Seperti yang di depan tadi ya? Iya. Ada unsur emasnya. Unsur gitu emasnya. ya? Jadi saat-saat tertentu ini kan kalau kena pedaran cahaya kan berkilo-kilo ya. Juga ada unsur emasnya ini. Nah, Iya, iya. Oh, iya. Mas putih. Saya tidak tahu, tapi yang jelas bahwa ketika membangun joglo ini, Nandini ini kan dari Bali. Di sana juga sudah mungkin ceritanya juga sudah nggak diambil orang gitu ya. Berarti ini dari Bali ya Pak ya? Dari Bali ini. Bahwa waktu membangun itu juga ada kejadian yang aneh. Untuk diangkat ke sini kita dapat truk yang nganggur dan murah. Armada untuk ngangkutin. Armadanya. Padahal kalau dari sana ke sini itu kan mahal ya. Tapi pada waktu itu hanya disuruh ngasih uang rokok saja. Dan tukang-tukang itu ketika bangun ini itu di sini ada seperti sapi jerum gitu ya. Sapi sedang istirahat berteduh. Kemudian pas saat yang bersamaan itu Arca Nandini ini memang tempatnya minta di sini. Jadi ada kejadian mistis waktu mau memindah atau menaruh Arca Nandini ini ya? Iya. Nanti yang istri saya mau menceritakan sini. Gitu. Iya. Jadi cerita Nandi itu begini, saya membangun kolam renang sama joglo. Nah, keinginan saya waktu itu membeli beberapa patung-patung yang ada di pinggir kolam renang ini, ya. Patung-patung itu saya beli hanya sekedar hiasan. Nah, di tempat penjualnya di Bali waktu itu, saya sudah selesai mengurus pembelian patung-patung yang untuk hiasan di pinggir kolam renang itu. Pada saat saya sudah mau pulang naik mobil, itu saya dipanggil sama Nandi ini bahwa dia mau ikut. Nah, akhirnya saya turun lagi dari mobil, terus saya bilang pada penjualnya, Nandi ini berapa harganya? Dia nggak mau jual, katanya ini udah jelek Bu, jangan dibeli, ini udah bikinan saya bertahun-tahun yang lalu, kata dia kan. Tapi saya tetap bersikukuh supaya ini bisa saya boyong. Waktu itu saya hanya disuruh nambah bayar 1 juta. Nah, terus akhirnya saya bayar sambil patung-patung ini 1, 2, 3, 4 dan yang ada di sana itu saya titipkan penjualnya, tolong carikan kargo untuk pulang ke Jawa kan gitu. Nah, di sisi lain rumah ini sedang dibangun, joglo ini sedang dibangun, kolam renang juga sedang dibangun, belum selesai, belum hanya 50% gitu ya, belum dibangun. Nah, sepulang dari Bali, saya langsung tidur. Saya tidak bercerita ke orang-orang bahwa saya membeli patung. Baru ini saya sendiri ya, ide saya sendiri, karena desainnya kolam renang pun detailnya belum jadi gitu. Nah, begitu saya pulang dari Bali, saya tidur, tukang-tukang di sini itu pada teriak-teriak, ibu sapi Bu, ibu sapi jerom, ibu sapi jerom. Nah, terus saya dibangunkan. Nah, ditunjukkanlah di sini sapi jeromnya gitu. Nah, itu langsung connect dengan hati saya waktu saya melihat Nandi ini di Bali, itu dia sudah nyebut mau di sini gitu. Jadi dua hal yang terpisah gitu. Saya tidak pernah cerita apa-apa gitu. Nah, akhirnya pembangunan berjalan, seluruh patung ini tidak bisa datang. Tidak sampai sini sampai berbulan-bulan. Nah, karena harganya mahal, jauh lebih mahal dari harga masing-masing patung. Sehingga saya hampir putus asa, saya bilang ke penjualnya, sudah saya nggak jadi beli karena harganya terlalu mahal kan gitu. Nah, suatu saat ada truk dari Candi Ijo ke Bali membawa batu, kok dia menelpon saya, ibu ada sesuatu yang hendak ibu titipkan, karena truk kami pada saat akan pulang dari Bali kosong. Nah, sebuah rezeki bagi saya kan. Nah, sehingga saya bilang, ya iya tolong patung-patung saya yang di galeri ini tolong diambil gitu. Mau bayar berapa Pak? Itu ibu tambah aja saya uang rokok dan uang tambah makan sehari gitu ya. Padahal kargo itu mintanya satu patung tuh 6 juta. Per patung, iya. Padahal patung itu nggak ada. Waktu itu saya beli antara 1 jutaan semua satu itu. Di antara itu 1/4 atau seberapa gitu ya. Nah, terus akhirnya saya oke lah deal gitu ya. Akhirnya
dibawalah patung semua arca ini ke sini. Lah kok hari itu juga datangnya, tibanya itu tanggal 15 Juli pas ulang tahun saya. Dari sekian bulan menunggu itu pas ulang tahun saya. Nah, posisinya kemudian selesailah sampai di sini. Seluruh patung-patung yang ada di sebelah-sebelah itu sudah diturunkan. Nanti ini yang terakhir. Nah, sangat berat, sampai 8 orang lebih yang angkat, dan pada saat diangkat seluruh tukang mendengar suara sapinya gitu. Di sini ya, di sini, di lokasi ini pada saat turun dari truk. Akhirnya saya tempatkan beliau di sini sesuai gambaran dari para tukang dan hati saya waktu saya di Bali, kan di sinilah tempatnya gitu. Akhirnya sampai sekarang ditaruhlah di sini. Sampai sekarang di sini. Nah, kata teman-teman, para teman-teman spiritualis kalau ke sini sering disapa sama sapi ini, kok tumben Rene, kok suwera Rene, kayak gitu. Dan mbak-mbak yang bekerja di sini kadang juga melihat beliau kadang tersenyum. Ya, masih wujud sapi bergerak gitu. Berarti apa ya? Patung sapi yang bisa tersenyum gitu ya? Iya, kadang berbunyi. Matanya gitu bisa berkedip itu. Mungkin ya, tapi saya sendiri belum. Saya hanya sebelum dia minta di sini pun ya saya nggak ada niatan untuk membeli nandi gitu ya, tapi kok dilalah minta ikut gitu. Mbak-mbak yang di sini juga sering lihat dia kadang ya geleng gitu. Bergerak, ya? Iya gitu, bergeleng. Nyata Pak ya ini. Nyata. Betul, Ya. betul. Patung yang bisa bergerak itu. Dia ya. Teman-teman banyak juga yang disapa sama dia. Kalau kesini kok tumben Rene gitu. Tapi sapaan secara spiritual ya. Kalau kita orang awam nggak mungkin ya Pak ya. Nggak mungkin. Ya gitu. Dan ini kalau maaf kata kalau bocah saya ya, itu yang namanya Pirlo itu kan piaraan saya itu kalau kadang diajak bercanda itu dia guling-guling di sini dia. Guling-guling seperti bercanda sama gitu. sapinya. Berguling-guling di ini di bawah-bawah ini gitu. Seperti Pirlo. bercanda sama dia. Iya, seperti komunikasi. Nanti kalau udah guling-guling di sini, udah berjemur nemenin, nanti ya sudah. Setiap hari pasti ada momen Pirlo itu guling-guling di sini. Nah, ke sini terus duduk sini sejajar gitu ya, duduk kayak jajar gitu komunikasi nanti. Terus kalau sudah ya sudah main sendiri dia gitu. Biasa. Kalau dipikir secara logika nggak masuk akal kan ya. Ya. Wujud arca kan gitu ya, tapi ruhnya, pedamnya memang ada gitu. Ada, iya. Nah, next selanjutnya kita ke sana nggak Pak? Oke, silakan. Sama Ibu. Monggo, udah saya sudah enggak aja. Kalau itu karena cuma beli yang ini aja yang luar biasa. Ya.